Anda kembali di Muslim Update Ajwa TV bersama saya Dani Maulana. Pemirsa, sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan menyapa terlebih dahulu Ustaz Muhammad Arifin yang sudah bergabung bersama kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Arifin. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, baik Mas Dani, sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, kita langsung mulai saja informasinya. Baik, pemirsa, di informasi pertama, 5 bocah yang merekam video di Jalan Tol Semarang Solo, Jawa Tengah untuk konten di media sosial dipanggil polisi. Kelimanya pun meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Inilah 5 remaja pembuat konten video untuk media sosial di jalur tol Semarang Solo, Jawa Tengah. Setelah aksi mereka tersebar luas di media sosial dan menuai kecaman, polisi pun memanggil kelima remaja di bawah umur bersama orang tuanya masing-masing. Kelima remaja kelas 8 SMP itu pun mengakui aksi nekat mereka di jalan tol memang untuk kebutuhan konten di media sosial. Kelima remaja dan orang tua pun dibina dan diminta berhati-hati membuat konten di media sosial. Para pelaku pun meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi. Kepada yang bersangkutan, kita berikan himbauan kepada anak-anak tersebut bahwa perbuatan yang mereka lakukan dengan membuat konten video ekstrim di jalan tol sangat mengganggu dan sangat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan tol lainnya. Dalam video yang direkam warga Kamis lalu, 5 remaja di bawah umur nekat merekam video di jalan tol Semarang Solo demi konten di media sosial. Aksi mereka sangat membahayakan, sebab kali itu banyak mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Sementara para orang tua rupanya tidak mengetahui perbuatan anak mereka, karena sebelum ke jalan tol mereka cuma izin akan jajan ke warung. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Astagfirullahaladzim, selain berbahaya bagi mereka, hal yang dilakukan oleh anak-anak muda tadi juga membahayakan orang lain. Ustaz, saya ingin berdiskusi dengan Ustaz terkait hal ini. Zaman sekarang ini membuat konten di media sosial sudah menjadi semacam hal yang lazim dilakukan, terutama bagi anak-anak muda. Tapi apa jadinya, Ustaz, jika membuat konten justru dapat merugikan diri sendiri dan orang lain? Ya, makasih Mas Dani ya. Memang ini dunia sekarang ini dunia show gitu ya. Jadi semua orang pengen tampil, semua orang pengen dilihat, pengen dipuji. Yang itu sebenarnya bertentangan dengan ajaran agama kita. Jangan sampai gara-gara ingin dikenal, ingin dipuji, lalu kita melakukan hal-hal yang negatif. Nah, apalagi di sini sangat membahayakan di jalan tol melakukan hal yang semacam itu hanya untuk supaya tenar, supaya dikenal. Nah, ada baiknya saya kira kita melihat kembali kaidah-kaidah dalam agama kita yang sudah diajarkan oleh Nabi, oleh ulama-ulama kita. Salah satunya Rasulullah SAW itu pernah mengatakan la dharara wa la dirar. Itu artinya jangan kita melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri, satu, dan wala dirar, kedua, jangan pula melakukan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain. Itu jelas sekali patokannya itu. Jadi jangan kemudian ada orang beralasan, paling nanti kalau ketabrakan gue yang ketabrak, gue yang sakit, gue yang mati. Apa urusan lu? Nggak bisa. Gitu. Membahayakan diri sendiri pun tidak boleh. Karena diri kita, jiwa kita, raga kita ini bukan milik kita sendiri. Ini milik Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita jaga. Kita diamanatkan untuk menjaga jiwa raga kita itu. Itu satu. Yang kedua, Mas Dani dan pemirsa, di dalam Al-Quran itu juga disebutkan ayat ya, ada yang berbunyi wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu menjerumuskan diri kamu sendiri ke dalam sesuatu yang membahayakan. Nah, yang dilakukan oleh adik-adik kita di jalan tol itu sangat membahayakan orang lain, mengganggu kenyamanan orang berkendara di jalan tol, dan apalagi kalau niatnya tadi iseng untuk sekedar bisa tampil di konten, mendapat like, mendapat pujian, itu jelas sesuatu yang tidak perlu terjadi. Nah, apalagi dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga sudah mengingatkan, jangan mudah-mudah kita melakukan sesuatu yang ingin dipuji. Bahkan umpamanya ini, cara berpakaian saja, ketika kita berpakaian yang unik, yang beda dari yang lain, itu udah dianggap keliru oleh Rasul, gitu ya. Kelirunya kenapa? Karena kita kepingin dengan pakaian itu kita lain daripada yang lain, lalu kemudian menuai pujian.
Jadi dari situ sebetulnya mau berpakaian, mau bertindak laku seperti apa, untuk konten, untuk apa, yang ingin mendapat pujian, tujuannya mendapat like, mendapat supaya itunya tersebar luas secara viral, itu sudah tujuan yang kurang bagus. Saya sedikit banyak agak maklum karena ini adik-adik yang kelihatannya masih remaja, mungkin tidak sepenuhnya salah mereka ya. Ada juga kekeliruan, kesalahan di pihak orang tua yang barangkali terlalu longgar membiarkan anaknya tanpa kontrol yang ketat. Saya kira itu orang tua perlu betul-betul berhati-hati, sering-sering mengingatkan anaknya untuk tidak mudah-mudah melakukan hal-hal yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Saya kira begitu tanggapan saya, Mas Dani. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Jadi tubuh kita, jiwa kita ini tidak semata-mata milik kita, tapi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaiknya dijaga baik-baik, jangan sampai bersikap masa bodoh yang membahayakan diri sendiri, apalagi sampai membahayakan orang lain ya Ustaz. Dan betul. Ada yang ingin saya tanyakan Ustaz, ini mungkin tidak terlalu terlihat di layar, adalah orang yang merekam. Nah, kadang kita melihat fenomena juga, selain seperti tadi ada orang yang merekam itu, di sisi baiknya adalah viral sehingga akhirnya anak-anak itu ditegur. Tapi di sisi lain, orang itu apakah bukan sebaiknya menegur dulu ketimbang mengedepankan merekam fenomena itu? Seperti halnya juga kalau kita lihat ada kecelakaan, justru banyak yang memilih untuk merekam baru menolong, bukan sebaliknya. Bagaimana Ustaz? Ya memang tentu saja menolong, mengingatkan itu harus didahulukan. Daripada kemudian mengambil gambar, memviralkan, karena memang sekarang itu dunia medsos ini orang mudah sekali tergoda supaya viral gitu, baik si pelaku maupun sekedar yang mengambil gambarnya itu. Nah hanya saja dalam kasus yang tadi kita lihat itu, tampaknya yang mengambil gambar itu kan agak jauh ya dari rumahnya. Kemudian kejadiannya di jalan tol yang saya belum tahu ya apakah orang yang mengambil gambar itu juga sudah disetting, ada kesepakatan dengan adik-adik yang melakukan aksinya itu, kamu yang ambil gambar ya nanti atau gimana itu kita tidak tahu. Tapi kalau memang ada kesepakatan yang semacam itu, ya kedua-duanya sama-sama melakukan hal yang kurang terpuji gitu. Tapi kalau umpamanya yang mengambil gambar tadi kebetulan secara tidak ada kesepakatan, dia melihat ada kasus seperti itu, dan untuk mengingatkan juga dia tidak bisa karena jarak antara rumahnya dengan anak-anak itu terpisah dengan tol ya jauh, lalu dia mengambil gambar itu untuk maksud mengingatkan kepada publik. Saya kira ada baiknya juga gitu, ada baiknya juga supaya ini jadi pelajaran bagi orang lain ya, bagi orang tua. Memang niat itu ikut menentukan apakah tindakan orang yang mengambil gambar dan menyebarluaskan gambar ini baik atau tidak baik. Saya cenderung melihat ini baik, karena nyatanya dengan viralnya gambar atau video semacam ini, kepolisian pun akhirnya bertindak dan mengingatkan adik-adik kita yang masih remaja itu. Begitu, Mas Dani. Baik, terima kasih Ustaz. Kita beralih ke